Bab 1121. Metode yang Jonathan bicarakan adalah dengan menggunakan darah suci dari tempat suci Remdik. Menurut Kesana, darah suci adalah cairan yang dikeluarkan oleh jantung Kaisar Remdik, yang perlu disuling melalui teknik khusus untuk menghasilkan obat yang mereka butuhkan. Itu bisa digunakan sebagai katalisator bagi para kultivator selama kultivasi dengan meningkatkan sirkulasi vitalitas dan memperkuat tubuh mereka. Namun, itu memang memiliki kelemahan fatal, yaitu melelahkan tubuh pembudidaya. Jonathan telah berbicara secara mendalam dengan Kesana tentang khasiat darah suci. Mengingat dia telah tumbuh di santuari sejak dia masih muda, orang-orang di organisasi mempercayai Kesana dan yang lainnya yang telah dicuci otaknya sejak mereka masih kecil. Jika tidak, mereka tidak akan memberikan posisi atau tugas penting kepada Kesana dan yang lainnya. Di antara tugas-tugas tersebut terdapat beberapa dokumen yang tidak melibatkan rahasia organisasi. Kesana pernah melihat sebuah dokumen yang berisi catatan rinci tentang penelitian santuari tentang darah suci selama bertahun-tahun. Meskipun laporan tersebut tidak menyertakan teori ilmiah untuk obat tersebut, laporan tersebut menyoroti dua karakteristik darah suci. Pertama, setiap kultivator alam dewa yang mengonsumsi darah suci dalam jumlah yang cukup, memiliki peluang 80% untuk menembus perisai roh alam dewa dan menjadi seorang kultivator alam dewa. Kedua, rentang hidup kultivator yang mengambil darah suci akan berkurang secara signifikan. Beberapa bahkan mungkin tidak bisa hidup lebih lama dari manusia pada umumnya. Poin kedua jauh lebih menakutkan. Bagaimanapun, meskipun para kultivator pada saat itu, seperti Quintus, hidup paling lama, usia tertua yang bisa dicapai oleh seorang kultivator adalah sedikit di atas 100 tahun. Bahkan mereka yang hidup sampai usia 150 tahun sangat jarang. Secara alami, umur seperti itu tidak sebanding dengan kekuatan seorang kultivator alam dewa. Selain itu, telah dicatat dalam buku-buku kuno bahwa para kultivator zaman kuno membutuhkan setidaknya 60 tahun untuk kultivasi soliter mereka. Tidak ada yang dapat mengatakan dengan pasti bahwa seseorang dapat berhasil memiliki terobosan bahkan setelah kultivasi soliter di zaman modern, tetapi yang lain pasti dapat menyampaikan belasungkawa mereka selama peringatan kematian mereka. Para kultivator pada masa sekarang memiliki harapan hidup yang terlalu rendah. Secara keseluruhan, itu adalah sesuatu yang dapat membawa perubahan pada kultivasi. Di masa lalu, dunia ini kaya dengan harta karun. Orang bahkan dapat menemukan obat berusia ribuan tahun hanya dengan berjalan di jalan. Tidak ada yang akan peduli jika seseorang mendapatkan sumber daya dan melakukan kultivasi secara mandiri. Namun, ada kekurangan sumber daya energi spiritual di masa kini. Bahkan batu roh pun telah menjadi langka, apalagi harta karun berharga lainnya. Selain itu, seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasi dan alam seseorang, jumlah sumber daya yang dibutuhkan secara alami meningkat. Di era dengan kekurangan energi spiritual, para pembudidaya perlu berjuang untuk apapun yang mereka butuhkan jika mereka ingin tumbuh lebih kuat. Hanya melalui pertarungan mereka bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Namun demikian, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada luka di tubuh mereka setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya? Bahkan seseorang seperti Suboxia, seorang kultivator yang dapat merekonstruksi tubuhnya, harus bertahan hidup saat dia terbaring di peti mati, apalagi kultivator alam ilahi lainnya. Ini juga alasan mengapa jarang ada kultivator alam ilahi yang berkeliaran di Canaya. Jumlah sumber daya yang mereka butuhkan terlalu banyak, baik untuk pertempuran atau kultivasi. Lebih buruk lagi, jika mereka terluka dalam pertempuran, bahkan jika ada obatnya, ramuan obat yang dibutuhkan sudah punah dan tidak bisa ditemukan. Dunia kultivator seperti sebuah saringan halus, yang terus-menerus menyingkirkan para kultivator satu demi satu. Mereka yang berhasil hidup adalah makhluk yang kejam yang telah selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka. Era zaman kuno, di mana seseorang bisa menemukan tempat acak dan mendapatkan jalan surgawi, telah lama berlalu. Namun, situasi yang rumit seperti itu tidak memperpanjang umur seorang kultivator. Meskipun demikian, tubuh seseorang dapat berubah tergantung pada lingkungan dan apa yang dilakukannya. Orang Siulian mengkonsumsi energi spiritual dari langit dan bumi setiap hari, yang membantu memperkuat tubuh mereka, jadi wajar jika mereka memiliki lebih banyak vitalitas daripada manusia biasa. Ambil Jonathan sebagai contoh. Dia saat ini berada di fase tengah alam dewa. Namun,
Tingkat kultivasinya terus menurun sejak cornya rusak, dan suatu hari nanti dia akan menjadi manusia biasa. Tapi, jika dia berhasil menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengejar hidupnya dan di mana dia bisa hidup dengan damai di sisa hari-harinya, Jonathan yakin dia bisa hidup sampai usia 150 tahun dengan sehat. Ini adalah kekuatan seorang kultivator. Namun, darah suci adalah sesuatu yang dapat membatalkan semua kerja keras seorang kultivator dan melucuti vitalitas dan kehidupan mereka. Kesana pernah berbicara dengan Jonathan tentang tubuhnya. Dia baru saja berusia 18 tahun dan telah mengonsumsi darah suci selama lebih dari 12 tahun. Kesana meramalkan bahwa dia tidak akan hidup lebih dari 30 tahun karena kehabisan tenaga. Darah suci dapat mengaktifkan vitalitas dan indera seorang kultivator terutama melalui komposisi kimia khusus untuk merangsang pembelahan sel pengguna. Itu juga merupakan fakta yang terkenal bahwa ada batasan jumlah pembelahan sel dalam masa hidup manusia. Mereka yang mengambil darah suci hanya menggunakan energi mereka untuk beberapa dekade ke depan. Inilah cara prinsip surgawi menjaga keseimbangan. Seseorang harus mengorbankan sesuatu jika ingin mencapai sesuatu yang lain. Dan di santuari, cara termudah untuk mencapai tingkat kultivasi tertinggi adalah dengan mengorbankan nyawa. Perasaan tidak berdaya merayap ke dalam diri Jonathan saat dia melirik Kane dan yang lainnya di hadapannya, yang tampak bersemangat saat mendengar ada cara bagi mereka untuk memiliki terobosan ke alam dewa. Lupakan untuk bisa membawa kembali darah suci dengan aman. Bahkan jika Jonathan berhasil membawanya kembali, dia masih akan berbicara dengan orang-orang di kantor Asura tentang efek samping darah suci secara rinci. Sama seperti obat yang dibuat oleh Charlie, apakah Hades dan yang lainnya bersedia mengorbankan nyawa mereka dan meminumnya atau tidak, itu semua tergantung pada kemauan mereka sendiri. Di saat yang sama, Jonathan tahu bahwa Hades dan yang lainnya akan memilih untuk meminumnya tanpa ragu-ragu jika dia membawa Holy Blood kembali. Orang-orang ini bersedia menyerahkan nyawa mereka demi kantor Asura, jadi mengapa mereka takut hanya karena obat itu akan memperpendek masa hidup mereka? Jonathan tidak ingin membuat pilihan seperti itu untuk rakyatnya, tapi dia tidak punya alternatif lain. Seperti yang dia katakan, kantor Asura tidak punya banyak waktu tersisa. Dia telah meramalkan bahwa pada saat situasi di Doveston tenang, tidak akan lama lagi sebelum 8 keluarga terhormat bergerak ke kantor Asura. Bagaimanapun juga, kantor Asura akan mengalami banyak kerusakan terlepas dari hasil pertempuran di River Onsi. Itu adalah waktu terbaik untuk menghabisi mereka. Selain itu, pasukan kantor Asura juga akan terpuruk karena kehilangan pasukan. Oleh karena itu, ini adalah waktu terbaik untuk mengambil alih dan menyatukan mereka kembali. Oleh karena itu, Jonathan tidak punya pilihan lain pada saat itu. Dia bisa mengorbankan nyawa anggota penting kantor Asura demi kultivasi, atau dia bisa menunggu 8 keluarga terhormat untuk bergerak. Kantor Asura telah melalui terlalu banyak hal dalam 3 tahun terakhir dan sekarang menghadapi titik kritis. Memaksakan diri untuk tidak terlalu khawatir, Jonathan memaksakan senyuman. Baiklah, baiklah, mari kita berhenti bersukacita untuk saat ini. Di mana Yoshua dan Hayden? Adakah yang tahu di mana mereka? Zakari dan yang lainnya menggelengkan kepala sebagai jawaban. Saat itu juga, suara Freddy terdengar dari alat komunikasi Jonathan. Tuan Goldstein, seseorang melihat 2 orang pergi ke pegunungan menuju Doveston. Bab 1122. Doveston. Jonathan membeku. Kemudian, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia menoleh ke arah Doveston. Yoshua adalah salah satu orang yang paling ingin Jonathan bantu untuk berkembang. Dengan keluarga terhormat yang memberikan tekanan pada mereka, ia akan memiliki waktu yang lebih mudah untuk membuat Yoshua dikaitkan dengan kantor Asura juga. Yang paling penting, meskipun Jonathan melakukan semua yang dia bisa untuk menghentikan orang-orang dari kantor Asura menyerang Wilbur, dia mengerti bahwa pada akhirnya akan tiba saatnya kantor Asura dan Yaleviu Army harus saling bertarung. Pasukan Yaleviu menduduki Yaleviu. Mereka adalah jantung dari Canaya dan titik penghubung antara utara dan selatan. Jika kantor Asura menyerang Yaleviu, mereka akan kehilangan kehormatan dan dianggap sebagai pemberontak. Namun, selama Yoshua masih bersama mereka, tuduhan itu akhirnya akan lenyap. Yoshua adalah seorang panglima yang terkenal di Canaya. Jika kedua pasukan itu bertempur, yang perlu ia lakukan hanyalah memberitahu dunia tentang bagaimana Wilbur mengusirnya dari Yaleviu, dan pembicaraan warga akan berkurang dengan sendirinya.
Selain itu, Yoshua memiliki kemampuan penting yang sangat diperhatikan oleh Jonathan. Tidak peduli pangkat mereka, semua orang di kantor Asura, termasuk Jonathan, berasal dari militer. 8 Raja Perang adalah jenderal, jadi segala sesuatu tentang pertempuran dan pengaturan formasi adalah hal yang mudah bagi mereka. Jonathan masih bisa dianggap sebagai talenta komando yang bisa memimpin 3 pasukan dan menjadi perwujudan semangat tentara, menginspirasi kemauan bertempur dan keyakinan para prajurit. Selain itu, dia bisa memprediksi langkah-langkah ke depan setiap kali dia bergerak. Pria itu benar-benar memiliki mata yang tajam dan jauh lebih kuat daripada 8 Raja Perang. Namun demikian, Jonathan sangat menyadari posisinya. Dia bisa mendapatkan kekuasaan tetapi tidak bisa mempertahankannya. Jonathan dapat memenangkan dukungan dari banyak orang dan tahu bagaimana cara berperang, tetapi dia bukanlah seseorang yang dapat menangani urusan politik rakyat. Yoshua, di sisi lain, sangat berpengalaman dalam hal ini. Siapapun dapat mengetahui bahwa dia telah memberikan hasil yang luar biasa dalam 10 tahun dia menjadi panglima tertinggi. Pertempuran yang akan segera terjadi pasti akan menyebabkan kekacauan terjadi di Canaya, terlepas dari apakah kantor Asura menang. Yang paling mereka butuhkan pada saat seperti itu adalah seseorang yang dapat menegakkan aturan tanpa hambatan dan membersihkan kekacauan. Oleh karena itu, Yoshua adalah orang yang tepat untuk peran ini, karena dia telah berada di Zetfield of Yaleview selama 10 tahun. Jonathan telah merencanakan untuk meningkatkan kekuatan semua anggota di kantor Asura, mengisi kekosongan pembudidaya tingkat tinggi, mempersiapkan pertempuran yang akan datang, dan meminta Yoshua memperbaiki kekacauan selama proses tersebut. Hanya itu yang bisa dia lakukan sejauh ini berdasarkan strateginya. Tuan Goldstein, Zachary memanggil dari samping Jonathan. Ia mengulurkan tangan dan menarik lengan baju Jonathan untuk menyadarkannya. Ada apa? Jonathan bertanya sambil tersenyum. Kekhawatiran melintas di wajah Zachary. Jonathan selalu terlihat gelisah sejak cornya rusak. Hal-hal yang tampaknya memburuk sekarang. Sungguh konyol bahwa seorang kultivator alam dewa seperti dia hanya bereaksi setelah seseorang menarik lengan bajunya beberapa kali. Tuan Goldstein, kami bertanya apa yang harus kami lakukan terkait pengaturan Remdik. Jonathan melirik ke arah Kane, Zachary, dan Andy, perasaannya tercabik-cabik. Ketiga orang ini pasti akan melaksanakan tugas apapun yang diberikan kepada mereka begitu mereka diterjunkan ke medan perang. Namun, dengan 2 pasukan yang saling berhadapan saat ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memimpin ratusan ribu orang dengan baik, ditambah hampir 1 juta orang dari pasukan Yaleview. Meskipun Jonathan cukup mampu untuk memimpin pertempuran, dia memiliki hal lain yang perlu dia lakukan. Kantor Asura dapat dengan mudah berakhir di tangan Wilbur tanpa ada yang memimpin mereka. Jonathan tidak pernah bisa menerima hal ini. Meskipun dia yakin dengan anak buahnya di kantor Asura, dia juga tidak bisa meremehkan apa yang bisa dilakukan Wilbur. Bagaimanapun, seseorang yang mampu mengendalikan Yaleview Army dalam waktu 3 tahun tidak bisa dengan mudah ditangani. Menanamkan pikiran jahat pada orang-orang di kantor Asura, apalagi menyebabkan pengkhianatan tentara Sekutu Timur, bisa menyebabkan kekacauan besar. Wajah-wajah dari setiap anggota penting kantor Asura terlintas di benak Jonathan, tapi dia akhirnya menolak gagasan untuk menunjuk salah satu dari mereka. Dia masih berpegang pada pemikiran bahwa meskipun 8 Raja Perang adalah jenderal-jenderal yang hebat, mereka tidak bisa menjadi komandan. Tak satu pun dari mereka yang cukup mampu untuk mengendalikan pasukan yang terdiri dari ratusan ribu orang. Jika Jonathan memaksa mereka untuk mengambil posisi itu hanya akan menyebabkan kejatuhan kantor Asura. Dia kemudian berbalik ke arah Karl. Di antara semua orang, Karl adalah satu-satunya yang melindungi Doveston dan komandan pasukan independen. Namun, Karl memiliki satu kekurangan, yaitu tentara timur terlalu bergantung pada teknologi untuk menekan lawan mereka, sehingga mereka tidak memiliki cukup pengalaman dalam perang yang sebenarnya. Jonathan membutuhkan seseorang yang dapat menggantikannya untuk menghadapi Wilbur. Saat dia terus merenung, seorang wanita berambut pendek muncul di benaknya. Leslie, mata Jonathan berkaca-kaca ketika dia mengingat namanya. Dia pernah bertemu dengannya di Summerbang, di mana dia bekerja sebagai juru tulis di kantor polisi. Karena kemampuan penalarannya yang tajam, Jonathan memperkenalkannya kepada unit intelijen kantor Asura.
Dia ingin menjadikannya seorang informan yang luar biasa karena kemampuan analitis dan deduktifnya yang tenang sangat berguna di Departemen Intelijen dan Pengumpulan Data. Namun, dalam sebuah kejadian yang aneh, Hades telah memberinya tempat dalam program pelatihan komandannya. Selain itu, dia telah berhasil mencetak rekor yang menakutkan dengan 35 kemenangan berturut-turut dalam pertempuran tiruan. Menurut Hades, Leslie telah meningkatkan rekor kemenangan beruntunnya menjadi 55 kemenangan saat ini. Perlu diketahui bahwa kantor Asura telah menghabiskan banyak uang khusus untuk simulasi ini untuk melatih para komandan dengan algoritma dan prosesor yang sangat kuat. Selain Leslie, para komandan lainnya hanya berhasil memenangkan sepertiga dari pertempuran tiruan mereka. Seolah-olah dia curang, Leslie tidak pernah kalah lagi sejak beberapa pertempuran tiruan pertamanya ketika dia belum beradaptasi. Pada catatan yang mengerikan, dia bahkan berhasil menjaga ketenangannya sampai pada tingkat yang menakutkan saat memimpin pasukannya selama semua simulasi. Saat berada dalam posisi memimpin, semuanya hanyalah bidak catur bagi Leslie. Dia bahkan dapat membuat strategi yang melibatkan penggunaan puluhan ribu orang sebagai umpan. Inilah sebabnya mengapa Jonathan telah memberikan perintah bahwa Leslie tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan militer apapun, meskipun itu hanya pasukan kecil. Meskipun tujuan perang adalah untuk menang, namun tidak ada artinya sama sekali jika mereka berperang hanya untuk menang. Jonathan memikirkan wanita berambut pendek dengan semangat kepahlawanan itu sekali lagi, dengan ekspresi yang masih terpancar di wajahnya. Beberapa detik kemudian, dia akhirnya berkata ke dalam alat komunikasinya, "Freddy, saya ingin berbicara dengan Leslie." Bab 1123. Dalam waktu kurang dari 1 menit, suara Leslie akhirnya terdengar dari alat komunikasi. "Jonathan, saya tidak percaya Anda masih mengingat saya. Sungguh tidak biasa." Bahkan setelah mengetahui identitas Jonathan, Leslie tidak menunjukkan rasa takut dan rasa hormat saat dia terus berbicara dengan cara yang riang seperti biasanya. Namun demikian, Jonathan masih bisa merasakan nada bicaranya yang dicampur dengan sedikit ketidakpuasan. "Ada apa? Apakah Anda tidak senang dengan kantor Asura?" Jonathan berkicau. Suara mencemooh datang dari speaker perangkat komunikasi. "Kantor Asura membayarku 1 juta setiap bulan untuk menjadi mitra tanding para komandan itu. Semua yang saya inginkan juga disediakan untuk saya pada saat itu juga, jadi apa yang bisa saya keluhkan?" Mendengar suara sarkastik yang datang dari perangkat komunikasi, Jonathan tersenyum kecut. "Baiklah, itu sudah cukup. Yang saya lakukan hanyalah melarang Anda menggunakan kekuatan militer. Apa kau harus begitu marah padaku? Lagi pula, sudahkah Anda mempertimbangkan masalah yang saya sebutkan kepada Anda? Apa yang kau bicarakan denganku?" Kali ini, Leslie yang bingung. Sejak Jonathan meninggalkanku di kamp pelatihan, dia tidak pernah menghubungiku secara pribadi, jadi apa yang bisa dia katakan padaku? Jonathan mengira Leslie mungkin tidak memahami maksudnya, jadi dia dengan cepat menjelaskan, "Saya berbicara tentang saran agar Anda mengubah taktik Anda. Meskipun Anda seorang ahli strategi yang berbakat, Anda tidak bisa selalu meninggalkan setidaknya 1/5 dari pasukan saya dalam setiap operasi, bukan?" "Itu bukan meninggalkan," jawabnya. "Penipuan adalah bagian dari strategi militer. Untuk mencapai kemenangan secara keseluruhan, kita harus membuat lawan tidak mengetahui niat kita yang sebenarnya. Berpura-pura memiliki motif, selalu berada di depan lawan dalam setiap langkah rencana, memahami tujuan, dan menjaga agar diri kita tetap tersembunyi adalah beberapa prinsip yang kita junjung tinggi untuk membuat diri kita tak terkalahkan. Umpan-umpan itu adalah bagian yang paling penting dari..." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Jonathan menyambung, "Izinkan saya menanyakan satu hal. Bisakah kamu meninggalkan siasat umpan ini? Aku akan mengatakannya lagi. Mereka bukan umpan tapi bagian dari rencanaku. Kantor Asura membutuhkanmu untuk mengambil alih komando sekarang." Jonathan menyela lagi. "Leslie, aku yakin kamp pelatihan komandan sudah mulai meninjau situasi pertempuran hari ini di Doveston, kan? Meskipun terlambat, data yang kau peroleh sangat akurat. Jika kau mau, aku bisa memberimu model data yang lebih akurat lagi, termasuk otoritas yang sama denganku. Namun, aku ingin kau berjanji padaku satu hal. Jangan anggap nyawa manusia hanya sebagai pion untuk dikorbankan." Setelah mengatakan itu, Jonathan tidak menjelaskan lebih lanjut. Leslie, di ujung telepon, juga terdiam. "Jonathan,
jika saya menyetujui tawaran Anda, berapa banyak orang yang bisa saya perintahkan? Saat ini ada 300.000 tentara di Angkatan Darat Sekutu Timur. Tentara Susona, Legiun Yalegard, dan tentara penjaga telah mengirim bala bantuan ke Doveston melalui Yaleviu. Sedangkan untuk Komando Gabungan Angkatan Darat Yaleviu, Anda harus mencari cara untuk meyakinkan Wilbur agar mau berbagi otoritas dengan Anda. Lagi pula, bahkan jika pasukan Yaleviu beroperasi secara independen dan tidak berada di bawah komando Anda masih bisa memimpin lebih dari 450.000 tentara, Jonathan berkata dengan santai. Jika kita mengadopsi strategi Anda sebelumnya, setiap kali Anda mengerahkan pasukan Anda, setidaknya 1/5 tentara akan ditempatkan ke posisi yang mematikan oleh Anda. Dalam hal ini, kita berbicara tentang mengorbankan 90.000 nyawa. Oleh karena itu, Anda harus memberi saya kata-kata Anda mengenai masalah ini. Leslie menarik napas dalam-dalam. Ketika dia berbicara lagi, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Saya hanya bisa berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan secara aktif menggunakan strategi itu kecuali jika diperlukan. Itu sudah cukup, jawab Jonathan dengan lega. Segera setelah itu, dia menghubungi Freddy menggunakan alat komunikasi. Freddy, siapkan jet tempur dan bawa Leslie ke medan perang Doveston sesegera mungkin. Ya, Freddy segera mulai membuat pengaturan. Pada saat itu, Leslie kembali angkat bicara. Jonathan, saya juga punya beberapa permintaan untuk Anda. Pertama, tidak ada anggota kantor Asura Anda yang dapat mengganggu keputusan saya ketika saya memegang komando. Kedua, saya ingin membawa beberapa orang dari kamp pelatihan. Mereka akan menjadi wakil saya dan membantu saya menganalisa situasi pertempuran. Jonathan melirik arlojinya dan berkata, saya setuju, tapi cepatlah. Anda punya waktu 1,5 jam, paling lama. Kemudian, dia memanggil Zakari dan yang lainnya untuk memberikan perintah kepada mereka. Saya akan langsung saja. Sekarang saya menunjuk Leslie sebagai Panglima tertinggi Tentara Sekutu Timur. Kalian harus membantu dan sepenuhnya mematuhi strateginya, bahkan jika. Sampai di situ. Jonathan berhenti sejenak. Bahkan jika pengaturannya adalah untuk mengirim tentara kita ke kematian mereka, itu harus dilaksanakan. Mendengar kata-kata Jonathan, ketiganya hanya menatap ke depan dalam diam. Mereka sudah lama mendengar tentang Leslie, sang ahli perang, terutama gaya komandonya, yang sangat terkenal. Sebagian besar simulasi pertempuran di kamp pelatihan komandan adalah kampanye yang terjadi di 8 wilayah militer utama. Oleh karena itu, revisi para komandan terhadap operasi militer didukung oleh data nyata, bukan pertempuran virtual yang imajiner. Aspek yang paling kejam dari Leslie adalah dia selalu bisa mencapai hasil yang sama dengan pertempuran asli dengan jumlah korban yang lebih sedikit selama simulasi perang tersebut. Mencapai hasil seperti itu tampaknya menyiratkan rencana pertempuran yang lebih unggul, tetapi ada masalah yang mendasarinya. Selama perang yang sebenarnya, setiap prajurit terbunuh karena mereka bertempur sampai mati, sementara dalam semua revisi Leslie, dia menginstruksikan sebagian prajurit untuk dikorbankan di bawah tembakan musuh. Meskipun taktik militer tersebut menghasilkan lebih sedikit korban, sebagian besar orang masih menganggapnya tidak dapat diterima. Namun, instruksi Jonathan saat ini menunjukkan bahwa dia telah menerima strategi itu. Ketiganya ingin berdebat, tapi mereka tidak dapat menemukan alasan karena penunjukan Leslie sebagai Panglima tertinggi adalah rencana yang akan menghasilkan kerugian paling sedikit bagi Tentara Sekutu Timur, di antara banyak kemungkinan tentang bagaimana perang di River On-Sea akan berlangsung. Jonathan hanya mencoba untuk mempertahankan kekuatan kantor Asura. Apa kalian semua tidak mendengar apa yang kukatakan? Jonathan menanyai ketiganya lagi. Zakari memberi hormat dan menjawab dengan lantang, yakinlah, Tuan Goldstein. Kami adalah tentara profesional yang akan memenuhi misi kami dengan segala cara. Kane dan Andi juga menarik napas dalam-dalam dan memberi hormat. Kami akan memastikan penyelesaian misi kami. Sementara seluruh kantor Asura melakukan persiapan akhir untuk perang yang akan datang, bagian dalam Delisgar Ridge di Doveston, tempat Joshua dan Hayden pernah tinggal, sekarang disegel dengan ketat. Quintus berdiri di atas bukit kecil di luar lembah, melihat pemandangan di bawahnya dengan penuh semangat. Ini bukan penghalang yang menghalangi. Ini adalah dunia kecil. Cepat beritahu semua kultivator di atas alam Grandmaster dari keluarga kita untuk berkumpul di sini sekaligus. Keluarga Listen harus mempertahankan pintu masuk ini dengan segala cara. Bab 1124
Perintah Quintus disampaikan dengan cepat, dan hanya butuh waktu sekitar setengah jam bagi seorang pembudidaya alam dewa untuk muncul di garis pandangnya dengan tim pembudidaya. Setelah indera spiritualnya menyebar, Quintus mencengkeram bilhooknya, niat membunuhnya berkobar. Namun, setelah lebih dari 10 detik, dia menemukan bahwa orang yang datang tidak lain adalah kepala keluarga Listen saat ini dan yang tertua di generasinya, Ashton Listen. Paman Quintus. Ashton menyapa dengan anggukan kecil saat dia mendarat di samping Quintus. Aturan keluarga terhormat seperti itu sangat tidak biasa. Begitu seseorang menjadi kepala keluarga, terlepas dari tingkat kultivasi atau senioritas mereka, mereka akan memegang otoritas atas seluruh keluarga, bahkan orang yang lebih tua. Oleh karena itu, bahkan seorang penatua seperti Quintus harus memperlakukan kepala keluarga dengan hormat. Hal ini untuk memastikan otoritas absolut dari kepala keluarga. Bagaimanapun juga, setiap kepala keluarga dari keluarga-keluarga terhormat itu telah melalui banyak ujian sebelum mereka dipilih dan dapat memimpin keluarga mereka ke depan. Selain itu, senioritas dalam keluarga-keluarga terhormat itu sangat rumit karena garis keturunan mereka yang berusia ribuan tahun. Akan menjadi masalah besar jika orang tidak menunjukkan rasa hormat dan mencampuri urusan keluarga hanya karena senioritas mereka. Quintus juga memberikan anggukan kecil kepada Ashton sebagai salam kepada kepala keluarga pada saat kedatangannya sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ashton, saya heran kalian bisa sampai di sini begitu cepat. Saya baru saja mengirim pesan kurang dari setengah jam yang lalu." Ashton menggelengkan kepalanya sambil tersenyum setelah mendengar kata-katanya. "Winston sudah mengirim pesan kepada kami sebelum Anda, Paman Quintus. Dia menyimpulkan bahwa Yosua mungkin akan kembali ke sini. Jadi dia menyuruh kami untuk mengirim orang untuk menangkapnya. Karena Yosua memiliki banyak harta karun di tangannya, saya sendiri yang memimpin tim di sini untuk menghindari kesalahan. Saya tidak menyangka akan menerima pesan Anda tentang dunia kecil di tengah perjalanan." Mata Quintus berbinar sejenak karena terkejut. Winston, luar biasa. Dia tidak berusaha menyembunyikan kekaguman di matanya. "Ashton, jika Anda tidak dapat menemukan penerus yang cocok di antara generasi muda, Winston adalah pilihan yang tepat. Meskipun dia tidak akan bisa memimpin keluarga kita untuk waktu yang lama, dia masih bisa memainkan peran penting dalam menjadi penghubung ke patriark berikutnya." Kata-kata Quintus sangat mengena di hati Ashton. Di antara dia dan Winston, yang satu bertanggung jawab atas masalah internal, sementara yang lain menangani masalah eksternal. Untuk menyebut mereka sebagai pilar kembar yang mendukung keluarga Listen tidaklah berlebihan. Mungkin karena keluarga Listen berkembang terlalu cepat di bawah kepemimpinan keduanya, anak-anak muda di bawah usia 30 tahun dalam keluarga tersebut mendapati diri mereka dalam situasi yang canggung karena tidak ada yang bisa mengambil alih kepemimpinan. Setelah setiap kepala keluarga dari 8 keluarga terhormat dengan garis keturunan berusia ribuan tahun itu memiliki pemahaman yang kuat tentang posisi kepemimpinan mereka, mereka harus mulai mencari penerus yang menjanjikan dan melatih mereka sejak usia muda. Sebagai contoh, keluarga Osborne. Meskipun Jay terjebak dalam badai opini publik karena orientasi seksualnya, kesalahannya tidak diragukan lagi akan berkurang setelah insiden Everett diketahui publik. Dilihat dari situasi saat ini, Jay mungkin akan bergabung kembali dengan keluarga inti. Ada juga Eva dari keluarga Saladai, Stellario dari keluarga Mallory, dan Caleb dari keluarga Gray. Orang-orang muda dan tidak berpengalaman ini semuanya dilatih untuk menjadi penerus oleh keluarga-keluarga terhormat. Bahkan keluarga seperti keluarga Zing memiliki agen rahasia seperti Hayden yang telah dilatih oleh keluarga terhormat tersebut. Namun, keluarga Listen tidak dapat menemukan kandidat yang cocok untuk menjadi penerus mereka. Bahkan jika mereka memilih yang terbaik di antara yang biasa-biasa saja, mereka masih tidak dapat menemukan orang yang tepat. Saat ini, baik bepergian keluar maupun menangani semua urusan keluarga, anggota keluarga dari generasi Winston berada di garis depan. Namun, Winston, Ashton, dan anggota lain dari generasi mereka sudah mendekati usia 50-an. Seluruh keluarga Listen membutuhkan darah baru untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah dengan cepat di Canaya. Saya tidak tamak akan kekuasaan, Paman Quintus. Sebaliknya, saya pikir menjadi kepala keluarga sangat mempengaruhi kultivasi saya. Jika Anda memiliki kandidat yang cocok, atau jika Winston ingin menjadi kepala keluarga, saya bisa mundur kapan saja, kata Ashton kepada Quintus sambil tersenyum. Quintus dengan cepat menepis perkataan Ashton dengan melambaikan tangan.
Saya tahu apa yang ada di dalam kepala Anda, Ashton. Lakukan saja tugasmu sebagai kepala keluarga dengan baik. Percayalah padaku, kultivasi bukanlah sesuatu yang harus kau pikirkan. Kamu tidak akan pernah bisa memasuki alam ilahi dalam kehidupan ini. Terlalu banyak keresahan di dalam dirimu. Bagi seorang kultivator yang telah mencapai fase tengah alam dewa, kata-kata Quintus bagaikan pisau tajam yang menusuk jauh ke dalam hati Ashton. Mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi ini memiliki cor sekuat besi. Semua orang ingin mencari kebebasan dan kebebasan yang luar biasa untuk mencapai alam ilahi. Jadi bagaimana mungkin Ashton bisa menerima penggalian Quintus terhadapnya? Paman Quintus, jika kau bisa mencapai alam ilahi, aku juga bisa. Visiku seharusnya tidak hanya sebesar Doveston, tapi seluruh dunia. Quintus menatap Ashton saat mendengar itu. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya menahan kata-katanya. Setelah sekian lama, dia menghela napas panjang. Ashton, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mencapai ketenangan sejati setelah mencapai alam ilahi? Dengarkan nasihatku. Jika memungkinkan, akhiri perjalanan kultivasimu setelah kamu mencapai fase lanjutan alam dewa. Jangan berusaha untuk mencapai alam dewa. Teror dari kesengsaraan ilahi tidak terbayangkan. Paman Quintus, menurutmu apakah aku akan takut dengan cobaan surgawi? Ashton bertanya kepada Quintus dengan ringan. Sejak saya memulai perjalanan kultivator ini, alam ilahi telah menjadi tujuan akhir saya, dan saya telah bekerja keras untuk mencapainya. Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab, Paman Quintus, bahwa meskipun saya menghadapi ujian surgawi dan hancur berkeping-keping oleh kesengsaraan petir, saya tidak akan pernah mundur dalam ketakutan. Ketika Ashton mengatakan itu, energi spiritual di sekujur tubuhnya melonjak, dan udara di sekelilingnya terus berputar dan naik, memberikan kesan bahwa dia adalah seorang pejuang dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat sesak napas. Quintus merasakan kekuatan pria itu dengan tatapan tak berdaya di matanya. Rintangan menuju alam ilahi bukan hanya kesengsaraan ilahi. Sama seperti pemusnahan keluarga Whiteley, itu bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh 8 keluarga terhormat. Namun, dia tidak bisa memberitahu Ashton semua yang dia ketahui. Hal ini tidak hanya demi keselamatan Ashton, tetapi juga demi kelangsungan hidup seluruh keluarga Listen. Percakapan antara paman dan keponakannya telah menemui jalan buntu pada saat itu. Ashton tidak dapat memahami arti sebenarnya. Di balik kata-kata pamannya, adapun Quintus, dia juga punya alasan untuk tetap diam. Kedua pembudidaya inti dari keluarga Listen berdiri diam di punggung bukit dan menatap portal kekacauan yang muncul di lembah di bawahnya, masih seperti patung. Namun, anggota keluarga Listen lainnya tidak berani berhenti. Kali ini, Ashton membawa total 4 pembudidaya alam dewa dan 50 pembudidaya alam mahaguru. Bersama dengan 10 anggota keluarga Listen yang ditempatkan di sana, total 64 orang kultivator dengan cepat menggunakan energi spiritual mereka untuk mendorong batu-batu roh ke dalam bumi di tebing di sekitar lembah. Mereka sedang menyiapkan formasi tingkat dasar yang sangat besar, formasi penguncian energi. Bab 1125. Formasi pengumpul energi dan pengunci energi adalah dua formasi yang paling umum dikenal di antara para kultivator. Yang pertama mengumpulkan energi spiritual di dalam area tertentu, sementara yang kedua menahannya untuk mencegah kebocoran, tetapi terlepas dari perbedaannya, mereka bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk kultivasi. Tujuan keluarga Listen adalah untuk menyembunyikan semua energi yang dipancarkan dari portal kekacauan dunia kecil. Meskipun mereka hanya berjarak puluhan mil dari medan pertempuran di River-on-Sea, energi spiritual yang dikeluarkan dari portal kekacauan begitu kental sehingga membentuk gelombang energi yang menarik perhatian Quintus dan Jonathan. Gunung yang mereka datangi hanyalah salah satu gunung yang biasa-biasa saja dari sekian banyak puncak di Delisgar Ridge. Namun, gunung itu tampak tidak biasa karena adanya gelombang kabut yang naik dari gunung sebagai hasil dari energi spiritual yang terkondensasi. Kepadatan kabut begitu tinggi sehingga wajah para Grandmaster fase pemula memeras seolah-olah mereka sedang mabuk. Vitalitas mereka melonjak karena mereka menyerap energi yang kuat saat mereka bernapas. Ketika Ashton menyadari situasi ini, ia segera memindahkan para mahaguru tersebut ke pinggiran gunung. Karena energi spiritual memiliki karakteristik yang sama dengan air garam, partikel-partikel di kedua agen bergerak dari kepadatan tinggi ke kepadatan rendah. Bagi para mahaguru dalam fase pemula,
Meskipun berkultivasi di ruang dengan energi spiritual yang padat akan meningkatkan kemampuan mereka dengan cepat, mereka masih merasa sulit untuk mengendalikan vitalitas mereka di lingkungan di mana energi spiritual melampaui kemampuan mereka untuk mengatasinya, apalagi mereka yang masih berada di alam superior. Energi yang bocor dari portal kekacauan sudah cukup untuk mengubah gunung menjadi pusat kultivasi yang unggul, yang menunjukkan pentingnya rahasia yang tersembunyi di dunia kecil di balik portal kekacauan. Perhatikan posisi batu-batu roh itu. Kita harus menutup ke-8 pintu masuk di gunung ini. Setiap pintu masuk harus diberi 9 kelompok formasi penguncian 3 energi. Bawa anak buahmu untuk memasang pelat formasi perangkap di luar portal dan susunan ilusi sebagai lapisan ketiga. Kumpulkan semua sumber daya Anda dan minta keluarga untuk mengirim lebih banyak jika Anda tidak memiliki cukup. Kami akan mengerahkan semuanya. Meskipun strategi Ashton untuk memobilisasi semua jenis formasi sangat hebat, namun itu hanyalah puncak gunung es. Meskipun orang tidak berani melanggar dunia kecil saat ini, menurut catatan sejarah, kemunculan portal kekacauan dunia berarti bencana tidak bisa dihindari. Lagi pula, sebagai bagian dari warisan kuno, dunia kecil adalah rumah bagi banyak binatang iblis yang terperangkap di sana untuk tujuan eksperimen pada masa itu. Tetapi dalam konteks kontemporer, makhluk-makhluk yang saat itu tidak penting, dianggap sebagai binatang buas yang dahsyat. Di masa lalu, bahkan binatang buas seukuran ban kendaraan yang muncul dari portal dapat mendatangkan malapetaka di dunia, apalagi yang muncul dari portal dengan ketinggian lebih dari 30 kaki. Energi spiritual yang keluar dari portal cukup untuk membingungkan siapapun. Bahkan Quintus, seorang kultivator alam ilahi, terkejut melihat pemandangan itu. Jadi tak perlu dikatakan bahwa seorang kultivator alam dewa seperti Ashton terkesima. Firasatnya mengatakan kepadanya bahwa makhluk-makhluk di dunia kecil itu mungkin akan mengubah seluruh sejarah Canayan, tetapi dihadapkan pada krisis seperti itu, dia sadar bahwa menaklukkan ancaman di balik portal hanyalah sebagian dari rintangan keluarga Listen karena mereka juga harus bersaing dengan keluarga lain yang berpengaruh untuk mendapatkan portal tersebut. Terlepas dari ketidaksukaan pribadi Ashton tentang bagaimana keluarga terhormat akan memata-matai satu sama lain untuk mendapatkan informasi intelijen, praktik ini tidak dapat disangkal merupakan hal yang umum di antara keluarga. Meskipun mustahil bagi mata-mata untuk menyusup ke dalam inti keluarga lain, informasi intelijen yang mereka kumpulkan hanya dari tingkat yang lebih rendah sudah cukup bagi mereka untuk menyimpulkan niat keluarga target. Lebih penting lagi, tidak mungkin para mata-mata itu bisa mengabaikan apa yang terjadi di portal, terutama ketika gelombang energi spiritual yang datang dari portal itu berdesir melintasi ratusan mil. Sementara mata-mata dari 7 keluarga terhormat telah mundur dari Doveston, terlihat jelas dari perilaku Yoshua yang telah menunggu aktivasi dunia kecil. Dengan keluarga Listen menduduki portal ke dunia itu, satu-satunya cara bagi Yoshua untuk masuk adalah mengacaukan situasi untuk menciptakan pengalih perhatian. Adapun Jonathan, dia telah menjungkirbalikkan Remdik dan wilayah barat selama setengah tahun terakhir meskipun dia mengaku pensiun dari kantor Asura. Mengingat kemampuan alam ilahi yang dimilikinya, tidak mengherankan jika dia akan memanfaatkan kesempatan ini, terutama ketika dunia kecil begitu dekat dengannya. Waktu adalah yang terpenting, Quintus berkomentar sambil melihat awan energi spiritual dari atas. Orang-orang dari 7 keluarga terhormat akan berada di sini dalam waktu singkat. Bahkan, sekte-sekte kuno yang tersembunyi pun akan muncul kembali setelah mengetahui tentang portal ini. Saya rasa saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Ashton. Kau mendapat persetujuanku untuk menempatkan 2 pembudidaya alam ilahi lainnya pada posisinya. Kata-kata Quintus mengejutkan Ashton, karena keluarga Listen hanya memiliki 3 kultivator alam ilahi, 2 di antaranya telah hidup dalam pengasingan selama lebih dari 1 dekade sejak pengepungan keluarga Whiteley. Mereka telah menjauhkan diri dari dunia karena mereka menderita luka dalam yang parah saat itu dan tidak ingin terlibat dalam perselisihan duniawi. Mereka adalah pilar dan fondasi keluarga Listen, tetapi dalam situasi seperti itu, Quintus tidak punya pilihan selain mengizinkan Ashton untuk memobilisasi kedua kultivator itu. Bagi Ashton, strategi itu berarti bahwa trik dan taktik belaka tidak bisa lagi menyelesaikan keadaan darurat yang ada, gentingnya krisis membutuhkan intervensi yang kuat. Apakah ini satu-satunya cara, Paman Quintus? Ashton bertanya dengan enggan. Quintus mengangguk sedikit, berkata, portal kekacauan ada di Doveston. Secara geografis, keluarga kita berada di atas angin karena lebih dekat dengan kita,
tapi kesempatan ini adalah bom waktu. 8 keluarga terhormat mungkin memiliki perselisihan mereka sendiri di masa lalu. Namun, kecil kemungkinannya hal-hal tersebut dapat meningkat hingga mencapai titik di mana mereka bergabung untuk menggulingkan satu keluarga, seperti yang mereka lakukan pada keluarga Whiteley karena mereka tidak memiliki kepentingan untuk melakukannya, tetapi portal ini adalah pengubah permainan. Kecuali jika keluarga kita menyerah pada kesempatan untuk mendominasi portal kekacauan ini, kita tetap menjadi musuh bersama ketujuh keluarga. Anda adalah kepala keluarga sekarang, jadi ini adalah keputusan Anda, tapi saya sarankan Anda tidak menghadapi mereka dengan kekerasan. Pada saat itu, Ashton tampaknya telah memahami pesan Quintus. Paman Quintus, maksudmu, kau benar, kita harus memasuki portal kekacauan sebelum mereka melakukan sesuatu, Quintus menyarankan dengan tenang. Aku sudah mengambil keputusan. Kita berdua tahu aku tidak punya banyak waktu untuk hidup. Aku memberi diriku waktu paling lama 3-5 tahun. Hal terakhir yang bisa saya lakukan adalah mencobanya demi masa depan keluarga kami. Bab 1126. Ketika Ashton melihat pipi Quintus yang cekung, hidungnya memerah, dan ada benjolan di tenggorokannya. Meskipun mereka bukan kerabat dekat, mereka masih memiliki hubungan darah. Yang paling penting, Quintus hampir saja menjadi seorang kultivator alam ilahi puluhan tahun yang lalu. Sayangnya, hambatan membuat patriark sebelumnya memberi Quintus pekerjaan yang tidak terlalu berat, yaitu melatih generasi muda keluarga Listen. Ashton dan Winston adalah murid-murid Quintus. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, Quintus mengalami pencerahan dan memasuki alam ilahi. Meski begitu, Quintus tidak pernah berhenti mengajar Ashton dan yang lainnya. Dengan demikian, Quintus lebih dari sekadar kultivator alam suci bagi Ashton dan yang lainnya. Bahkan, Quintus sudah seperti orang tua baginya. Dan sekarang, dia telah menawarkan untuk pergi melalui portal kekacauan untuk mengambil kesempatan. Mereka yang tidak menyadari situasi ini akan mengira bahwa Quintus ingin memonopoli tanaman ajaib tersebut. Sebagai seorang patriark, Ashton memahami apa yang direncanakan Quintus. Ia membantu keluarga Listen untuk menemukan solusi. Setiap kemunculan portal kekacauan berarti kemunculan sebuah dunia kecil, dan setiap dunia memiliki makhluk purba yang menjaganya. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya bagi Quintus untuk pergi ke sana sendirian. Sayangnya, keluarga Listen terjebak dalam kesulitan. Pada akhirnya, Quintus, yang berusia lebih dari 150 tahun, harus menjadi orang yang membukakan jalan bagi mereka. Ashton merasa tidak enak sebagai anggota keluarga Listen yang lebih muda. Paman Quintus, saya akan memanggil beberapa orang untuk membantumu mengintai di daerah itu. Sambil mengatakan itu, Ashton memberi isyarat kepada beberapa pembudidaya alam suci di kejauhan. Saat itu juga, Quintus mengulurkan tangan dan memegang bahu Ashton. Lupakan saja, Ashton, tidak ada gunanya jika aku tidak bisa membunuh makhluk-makhluk itu di sana. Para pembudidaya alam Grandmaster dan alam dewa hanya akan berakhir mati, tidak peduli berapa banyak yang kau kirimkan. Biar aku saja yang melakukannya. Kalian bisa tinggal di luar dan menyiapkan formasi. Ingat ini, jika ada yang keluar dari portal, segera bunuh. Tapi, Ashton membuka mulutnya untuk berbicara. Tanpa menghiraukannya, Quintus tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian duduk bersila dan mulai menyesuaikan energi spiritual dan indera spiritualnya. Saat itu, beberapa pembudidaya alam suci bergegas mendekat dan berkumpul di sekitar Ashton. Tuan Ashton, mereka menyapa sambil membungkuk. Melihat itu, Ashton dengan cepat mengulurkan tangan untuk menyela mereka. Sampaikan perintah saya, formasi harus selesai dalam 10 menit. Mengerti, para pria segera berpencar untuk menyampaikan perintah, sementara mereka yang menerima perintah mempercepat langkah mereka. Menit-menit terus berdetak. Akhirnya, seorang kultivator alam suci menempatkan batu roh ke dalam tanah. Gelombang energi yang lembut menyapu Ashton sebelum menghilang seketika. Formasi jebakan, susunan membunuh, susunan ilusi, dan formasi kunci telah selesai. Keluarga Listen mundur ketika 4 formasi yang memiliki fungsi berbeda terbentuk. Pada saat itu, lembah yang dikelilingi kabut tebal mengubah bentuknya berulang kali sampai kembali ke bentuk aslinya ketika portal muncul. Susunan ilusi itu berhasil. Itu adalah situasi yang berbahaya bagi mereka yang tidak mengetahuinya. Jika mereka memasuki susunan ilusi, mereka bisa dihancurkan oleh formasi jebakan dan susunan pembunuh.
Formasi itu tidak ada yang istimewa bagi mereka saat digunakan secara individu. Namun, dengan bagaimana keluarga Listen merestrukturisasi dan mengaturnya, kekuatan mereka sangat meningkat ketika digunakan bersama-sama. Menurut formasi aslinya, siapapun yang berada di bawah fase absolut alam dewa yang belum menggenggam prinsip setidaknya akan melelehkan kulit mereka atau bahkan mati. Terus terang saja, hanya patriark alam dewa dari 7 keluarga terhormat yang tersisa yang bisa melewati formasi keluarga Listen. Tiba-tiba, Quintus perlahan-lahan bangkit berdiri dan mengamati lembah yang damai dengan tatapan tenang. Pada saat itu, Remy mengambil pelat formasi dari orang di sampingnya dan memutarnya beberapa kali sebelum menggambar di atas kertas jimat. Paman Quintus, ini adalah tanda yang sesuai dengan jalur formasi saat ini. Aku akan mengubah struktur formasi setelah kau memasuki portal kekacauan. Mata Ashton memerah saat dia berbicara. Bagaimanapun juga, melangkah melalui portal itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Quintus telah bekerja keras untuk keluarga Listen sepanjang hidupnya, namun dia tidak pernah bisa menikmati tahun-tahun terakhirnya dengan tenang. Ini merupakan penghinaan bagi keluarga. Setelah mengambil secarik kertas itu, Quintus menggerakkan jari-jarinya sedikit untuk meletakkan sebuah cincin hitam di tangan Ashton. Ashton, ini adalah semua yang saya kumpulkan sepanjang hidup saya. Keturunan langsung saya tidak memiliki bakat dalam kultivasi, jadi saya membiarkan Anda mengelola ini. Kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri atau memberikannya kepada anggota keluarga Listen yang lain. Hanya itu yang dikatakan Quintus. Dia kemudian menempelkan kertas itu di dadanya dan mengumumkan, saya akan pergi sekarang. Ingatlah kata-kataku, saat berhadapan dengan 7 keluarga terhormat lainnya, Anda harus memanfaatkan kekuatan mereka dan jangan pernah bertarung langsung. Dengan itu, Quintus menghilang ke dalam susunan ilusi. Riak-riak di udara lenyap, tidak meninggalkan jejak Quintus. Berlutut, teriak Ashton sambil berdiri di atas bukit. Ratusan anggota keluarga Listen tetap berada di posisi mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka dengan cepat berlutut di depan lembah setelah mendengar kata-kata Ashton. Anggota keluarga Listen mengucapkan selamat tinggal kepada Anda, Tuan Quintus. Saya akan menunggu di sini untuk kembalinya Anda yang penuh kemenangan, Tuan Quintus. Selamat tinggal, Tuan Quintus. Saya akan menunggu di sini untuk kembalinya Anda yang penuh kemenangan, Tuan Quintus. Segera setelah Ashton selesai, keluarga Listen mengulangi kata-katanya dengan keras, sedemikian rupa sehingga suara mereka bergema di seluruh area. Quintus, yang berada di tengah-tengah kabut spiritual lembah itu, mengerutkan bibirnya sedikit ketika mendengar suara-suara di luar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghilang ke dalam portal. Sementara itu, Yoshua dan Hayden bersembunyi di sebuah lembah yang dalam di Delisgar Ridge. Hutan yang lebat menjadi tempat berlindung alami bagi keduanya. Yoshua mengeluarkan sebuah benda ajaib seperti payung untuk menyembunyikan aura dirinya dan Hayden. Sementara mereka melihat ke langit melalui celah kecil di atas kepala mereka, mereka melihat sosok-sosok yang dengan cepat melompati lembah. 5 kultivator alam dewa dan kurang dari 100 alam mahaguru. Hayden tidak berani bernapas ketika dia merasakan aura yang melintas di atas kepalanya. Baru setelah dia yakin bahwa orang-orang asing itu telah pergi, dia menarik napas lega dan berkata, Yoshua, apakah keluarga Listen mencoba membunuhmu? Mengapa 5 orang kultivator alam dewa membawa begitu banyak kultivator alam suci? Jangan bilang keluarga Whiteley telah mengerahkan semua kekuatan mereka. Alih-alih menjawab Hayden, Yoshua mengerutkan kening dan membuka kepalan tangan kanannya yang terkepal. Di telapak tangannya tergeletak sebuah cincin yang memiliki cahaya hijau. Kali ini, cahaya hijau itu berhenti berkedip-kedip dan berubah menjadi cahaya abadi. Hanya ada satu penjelasan untuk itu, dunia kecil dari tanah leluhur telah terbuka. Bab 1127. Yoshua menyimpan benda ajaib itu dan menyelipkan cincin hijau ke dalam cincin penyimpanannya. Hayden, apa kamu ingat apa yang kamu katakan padaku? Terkejut dengan pertanyaan Yoshua, Hayden bertanya, apa yang saya katakan? Meskipun begitu, dia ragu sejenak dan tersenyum kecut. Saya mengingatnya sekarang. Saya sudah bilang bahwa saya menaruh semua taruhan keluarga Singh pada Anda agar Anda bisa membalaskan dendam mereka. Mengangguk, Yoshua berbalik dan melompat ke punggung bukit di samping lembah. Hayden, orang-orang yang baru saja datang tidak akan pernah menangkapku. Aku tidak terlalu penting untuk diburu oleh pengiriman besar-besaran dari keluarga Listen.
Jika tebakanku benar, tanah leluhur keluargaku telah terbuka, dan orang-orang itu pergi ke sana untuk menjaga pintu masuk. Hayden tetap berada di punggung bukit, tatapan rumit melintas di matanya. Saat itu, Hayden telah menyetujui permintaan Yoshua hanya karena dia kehilangan harapan untuk membalas dendam ketika keluarga Zing ditangkap oleh keluarga Osborn. Sekarang setelah keluarga Zing diselamatkan oleh kantor Asura, Hayden telah kehilangan alasan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Lagi pula, tidak ada yang mau menghadapi kematian jika mereka bisa melanjutkan hidup mereka. Melihat Hayden, Yoshua mengangguk pelan dan menepuk pundak Hayden sambil tersenyum. Baiklah, jangan terlalu memikirkannya lagi. Aku juga tidak ingin mati seperti itu jika aku jadi kamu. Selain itu tidak akan berarti sekarang jika kamu berniat menolongku. Pembukaan tanah leluhur adalah hal yang sangat besar. Jika kita terus menjaga lembah ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk menaklukkannya. Sekarang seluruh keluarga Listen pergi ke sana, tidak ada artinya meskipun Anda melakukan segala cara untuk melindungi saya. Kamu harus pergi, kata Yoshua sambil tersenyum sebelum melompat ke arah utara. Namun, Hayden hanya berdiri di tempatnya dan menatap dingin ke arah Yoshua yang mundur dengan tangan terkepal. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikiran sang mantan. Tujuan Hayden keluar kali ini adalah untuk menjadikan dirinya sebagai alat tawar-menawar untuk bertaruh dengan Yoshua. Sekarang setelah keluarga Zing dilindungi oleh kantor Asura dan untuk sementara waktu dicabut dari ancaman pemusnahan, Hayden telah kehilangan alasan untuk bertarung. Meskipun Yoshua dan Hayden telah menjelaskan bahwa mereka berada dalam hubungan yang saling menguntungkan karena telah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya. Bahkan anak kucing dan anak anjing pun akan mengembangkan perasaan setelah menghabiskan waktu bersama, apalagi dua orang dewasa yang telah mengalami situasi hidup dan mati bersama. Setelah banyak keraguan, Hayden melepaskan energi spiritualnya dan pergi untuk mengejar Yoshua. Yoshua, saat melaju ke arah utara, Yoshua mendengar suara Hayden dari kejauhan. Oleh karena itu, Yoshua memperlambat langkahnya, hanya untuk mendapati Hayden menyusulnya beberapa saat kemudian. "Kenapa kamu di sini?" tanya Hayden sambil tersenyum. "Kamu harus mencari Jonathan. Dia adalah orang yang hebat. Meskipun kami tidak menghabiskan banyak waktu bersama, aku yakin dia tidak akan mengancammu dan keluargamu seperti yang dilakukan keluarga Osborn. Selain itu, perang ini mungkin menyebabkan kantor Asura merusak tata letak keseluruhan pasukan Yaleviu dan 8 keluarga terhormat. Jika 3 pembudidaya alam dewa dari keluargamu bisa bergabung dengan kantor Asura, mereka pasti akan dimanfaatkan dengan baik." Sebelum Yoshua bisa menyelesaikannya, Hayden berkata, "Yoshua, apakah kamu benar-benar harus pergi? Keluarga Whiteley sudah tiada. Kau adalah keturunan terakhir mereka. Apakah kau benar-benar akan menghadapi seluruh keluarga Listen dan bahkan para pembudidaya dari 8 keluarga terhormat hanya untuk sebuah tanah leluhur? Apakah itu sepadan?" Yoshua berhenti di jalurnya dan menatap ke arah utara dengan tatapan acuh tak acuh. "Kamu tidak akan mengerti. Keluargaku telah mencari tanah leluhur selama 2000 tahun terakhir dan menunggunya terbuka. Apakah itu bisa membantuku membalas dendam atau tidak, atau apakah itu adalah warisan yang tidak dapat binasa dari leluhur, itu tidak lagi menjadi masalah. Tentu saja, masih ada puluhan ribu dari keluargaku yang masih hidup, tetapi mereka adalah kerabat yang tidak memiliki jaminan. Bahkan, saya mungkin satu-satunya keturunan langsung yang tersisa dari keluarga Whiteley. Jika saya menyerah begitu saja, maka seluruh keluarga Whiteley akan musnah. Itulah mengapa saya harus pergi, bahkan jika harus mengorbankan nyawa." Hayden mengerutkan alisnya saat mendengar itu. "Yoshua, apa yang kau bicarakan?" Yang dia rasakan hanyalah perasaan berdengung di dalam pikirannya. "Apa semua orang di keluargamu sudah gila? Apakah semua yang kamu katakan tentang mendapatkan warisan setelah memasuki tanah leluhur itu bohong? Kamu bahkan tidak tahu apa yang ada di sana, tapi kamu masuk ke sana secara membabi buta. Bagaimana jika hanya ada 3 gubuk jerami di dalamnya?" Yoshua tiba-tiba berbalik dan menatap Hayden dengan tajam. "Tetap saja, mereka adalah milik keluargaku. Aku akan membunuh siapapun yang menyentuhnya." Hayden mengumpat. Setelah itu, dia menghela napas panjang seolah-olah dia telah mengambil keputusan. "Ingat ini, aku akan segera melarikan diri jika ada bahaya. Saya tidak akan mempertaruhkan nyawa saya karena tidak ada yang menjadi milik keluarga saya." Sementara itu, Winston,
Remy, dan seorang anggota lainnya tiba di suatu tempat di luar lembah yang tak bernama. Ashton, sapa Winston saat tiba di hadapan Ashton. Sang kepala suku menoleh untuk melihat ketiganya yang berlumuran darah. Apakah masalah dengan tentara timur sudah selesai? Tanyanya. Pertempuran belum berakhir, tapi sebagian besar pembudidaya Remdikian telah diusir dari medan perang. Yang tersisa adalah pertempuran skala besar di antara manusia. Kita tidak perlu terlibat di dalamnya. Ashton mengangguk tanda setuju. Untuk memastikan tentara sekutu timur tidak akan menderita terlalu banyak korban karena perombakan pihak lain, keluarga Listen mengerahkan tim yang terdiri dari 1 pembudidaya alam ilahi dan 3 pembudidaya alam dewa untuk membantu mengatasi situasi tersebut. Mereka telah melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, pertempuran itu adalah antara zona perang timur Remdik dan tentara sekutu timur. Jika para pembudidaya terlibat sepenuhnya, pertempuran akan berubah secara fundamental. Meskipun sekelompok besar kultivator telah dipindahkan ke tentara dan memainkan peran penting dalam pertempuran, waktu telah berubah. Pertempuran para pembudidaya menaklukkan kota atau wilayah kekuasaan seperti zaman kuno tidak akan terjadi. Remdik perlu mengerahkan pasukan mereka jika ingin menyusup ke Doveston. Fungsi para pembudidaya hanya untuk memberikan bantuan dan mengintimidasi para pembudidaya musuh. Winston, Paman Quintus telah memasuki portal. Sudah sekitar setengah jam, dan belum ada kabar. Ashton berhenti sejenak untuk meletakkan liontin batu giok di tangan Winston. Ingatlah ini, jika sesuatu terjadi padaku lagi, kau akan menjadi kepala keluarga Listen berikutnya. Bab 1128. Tatapan Winston berubah menjadi dingin saat dia mengamati liontin giok bermotif naga di hadapannya, yang mewakili otoritas Ashton sebagai kepala suku. Ashton, Anda tidak perlu melakukan ini. Ini belum sampai pada titik itu. Winston berusaha mengembalikan liontin giok bermotif naga itu kepada Ashton, namun tidak berhasil. Ashton mengerutkan kening pada Winston. Winston, kau tahu selama ini aku tidak pernah ingin menjadi kepala keluarga Listen. Ayah yang memaksaku untuk menduduki posisi ini. Aku ingat dia berjanji padaku bahwa aku akan bebas untuk pergi begitu dia menemukan seseorang yang cocok untuk peran itu. Namun selama 15 tahun, hal itu tidak pernah terjadi. Kekuatan keluarga Listen akan mengalami pergeseran tektonik karena Tuan Quintus telah memasuki portal kekacauan. Meskipun saya mungkin bisa selamat dari kekacauan ini, yang terbaik adalah memiliki cadangan. Keluarga Larson tidak mungkin tanpa pemimpin jika aku dipenggal oleh salah satu pembudidaya. Winston menatap liontin giok bermotif naga itu dengan ragu-ragu sebelum akhirnya mengambilnya. Baiklah. Aku akan mengambil ini dan memimpin keluarga Listen setelah kematianmu. Tidak perlu basa-basi dan formalitas di antara saudara-saudara. Mereka akan segera memutuskan siapa yang akan memimpin keluarga Listen di masa depan. Satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah menunggu waktu. Keluarga-keluarga terhormat lainnya akan mengetahui keputusan mereka cepat atau lambat. Oleh karena itu, anggota keluarga Listen perlu mengulur waktu untuk Quintus. Sekumpulan siluet melesat menuju punggung bukit di kedua sisi lembah dari arah selatan. Mereka semua adalah para pembudidaya dari keluarga Listen. Termasuk Ashton dan kelompoknya, keluarga Listen menunjuk 12 orang kultivator alam dewa secara total dan sekitar 200 Grandmaster alam. Meskipun tidak semua kultivator tingkat tinggi keluarga Listen ditunjuk, hampir semuanya dikerahkan. Yang tersisa tetap tinggal untuk menjaga tanah leluhur. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak rahasia yang terkandung di dunia kecil, keberuntungan dan takdir adalah faktor penentu utama. Bahkan jika ada harta karun yang berlimpah yang tersembunyi di dalamnya, tidak ada jaminan bahwa mereka bisa mendapatkan hadiahnya. Di sisi lain, tanah leluhur keluarga Listen mewakili fondasi dan sejarah mereka yang berasal dari lebih dari 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, mereka tidak boleh kehilangannya. Para anggota keluarga Listen mendarat satu demi satu dan duduk di tanah dengan menyilangkan kaki mereka saat mereka mulai mengatur energi spiritual dalam tubuh mereka. Mereka melakukan itu karena 2 alasan. Alasan pertama adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran yang akan datang, sedangkan alasan kedua adalah untuk menyerap energi spiritual yang sangat terkonsentrasi di daerah tersebut. Keluarga-keluarga terhormat menghabiskan banyak sumber daya untuk membina para praktisi yang berhasil mencapai tingkat mahaguru. Hampir semua dari mereka telah menjalani kultivasi khusus di alam rahasia dengan jumlah energi spiritual terkonsentrasi yang dikembangkan oleh keluarga Listen. Namun,
Bahkan tingkat konsentrasi energi spiritual dari lokasi yang paling ideal di alam rahasia pun tidak dapat dibandingkan dengan kepadatan energi spiritual di daerah itu. Sementara formasi pengunci energi sangat kuat dan menyegel sebagian besar energi spiritual, potongan-potongan yang lolos sudah cukup untuk membuat keluarga Listen sangat gembira. Ashton menatap dengan bangga kepada anggota muda keluarga Listen yang sedang fokus mengendalikan pernapasan mereka di punggung bukit. Namun, pada saat yang sama, dia merasakan sedikit rasa kasihan. Jika portal seperti itu tidak muncul begitu tiba-tiba dan keluarga Listen memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri, dia akan menggunakan semua sumber dayanya untuk menutup seluruh wilayah untuk selamanya. Pada saat itu, keluarga Listen akan mendapatkan lebih banyak pembudidaya alam dewa dengan bantuan dari energi spiritual yang berasal dari portal. Jika mereka memiliki waktu yang cukup, mereka bahkan mungkin dapat mengumpulkan kekuatan mereka secara diam-diam dan tumbuh menjadi lebih kuat dari keluarga Whiteley 10 tahun yang lalu. Sayangnya, itu semua hanya angan-angan. Keluarga Listen telah melewatkan kesempatan mereka untuk mencapai hal itu. Musuh datang. Ashton melihat ke arah utara dan mengumumkan dengan dingin. 11 pembudidaya alam dewa yang duduk di sekitar Ashton segera mencabut senjata mereka dari cincin penyimpanan mereka. Setelah suara gedebuk keras, sesosok tubuh muncul di atas punggungan bukit yang berjarak beberapa meter. Selanjutnya, gelombang besar rasa spiritual menyembur keluar dan menelan segala sesuatu dalam radius beberapa ratus meter. Itu adalah seorang pembudidaya alam dewa. Beberapa anggota Leroy mengertakkan gigi dan bergumam dalam hati saat mereka merasakan aura para pembudidaya di hadapan mereka. Winston waspada sambil mencengkeram bilhuknya. Dia bernama Ivanov dan merupakan panglima tertinggi di zona perang Timur Remdik. Dia adalah orang yang Paman Quintus lawan. Ivanov memiliki prinsip of strength. Selama pertempuran di Sungai Onsi, ia berhasil mengacaukan benteng pertahanan distrik dan membantai lebih dari 10.000 pasukan tentara Sekutu Timur dengan satu gerakan. Dia berhasil membalikkan keadaan pada menit-menit terakhir perang meskipun sempat dikalahkan oleh Jonathan dan Paman Quintus. Mendengarkan perkenalan Winston, keluarga Listen mempersiapkan diri untuk menghadapi lawan yang tangguh. Seorang kultivator alam ilahi dengan prinsip of strength terdengar seperti iblis yang keluar dari neraka. Keturunan dari keluarga Leroy ini tahu lebih banyak tentang prinsip dibandingkan dengan kultivator otodidak lainnya. Meskipun prinsip dikenal tidak terbatas, penggunaannya secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Prinsip of War dari Quintus dan Prinsip of Slaughter dari Jonathan termasuk dalam kategori pertama. Para praktisi menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri untuk mengalahkan musuh. Ini adalah prinsip yang lebih umum karena secara umum lebih relevan dengan apa yang dianut oleh para praktisi. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan lebih banyak wawasan darinya selama pertempuran. Kategori prinsip kedua, di sisi lain, adalah prinsip of rule, yang kompleks dan sulit dipahami. Ketajaman yang luar biasa adalah suatu keharusan untuk memahami prinsip of rule. Prinsip semacam ini dapat digunakan secara langsung pada lawannya. Bahkan, setelah praktisi mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka bahkan dapat mengubah ruang dan lingkungan di sekitar mereka seperti Ivanov. Itulah mengapa Jonathan mencurigai keaslian dari apa yang dikatakan Seboxia tentang Immortal Rod. Menurut Seboxia, 4 prinsip yang dihormati adalah cahaya, kegelapan, kehidupan, dan kematian, yang juga dikenal sebagai prinsip pembantaian. Ketiga prinsip, kecuali Deat, termasuk dalam kategori kedua, yang berarti seseorang dapat menggunakan prinsip mereka untuk mempengaruhi lingkungan dan menyerang musuh secara langsung. Namun, prinsip of Slaughter milik Jonathan termasuk dalam kategori pertama. Dengan demikian, dia hanya dapat meningkatkan kemampuannya sendiri dan tidak memiliki kekuatan untuk mengambil nyawa seseorang hanya dengan kata-kata. Dia tidak percaya bahwa prinsip yang tidak berguna seperti miliknya akan ada di antara 4 prinsip terhormat. Mungkin ada beberapa rahasia tersembunyi pada prinsip pembantaiannya yang belum dia temukan. Secara keseluruhan, menurut pengalaman masa lalunya, ketika dua kultivator alam ilahi dengan tingkat yang sama bertarung satu sama lain, yang mempraktekkan prinsip of rule selalu lebih unggul. Ini adalah fakta yang sudah ditetapkan di atas batu. Sederhananya, jika Ivanov memutuskan untuk bergerak, keluarga Listen hanya dapat menahan serangannya paling lama beberapa menit sebelum mati. Saat itu,
Ashton membelah kerumunan dan melangkah maju alih-alih tetap berada di lingkaran pelindung yang dibentuk oleh para pembudidaya alam dewa. Sambil membungkuk sedikit, Ashton menunjukkan rasa hormatnya kepada Ivanov. Tuan Ivanov, saya Ashton, kepala keluarga Listen dari Doveston. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan kenalan Anda. Ashton berdiri tegak di atas punggung bukit sambil menghadap Ivanov, yang berada 100 meter jauhnya. Karena Anda sudah berada di sini, mengapa tidak mendekat agar saya bisa menunjukkan keramahan saya? Bab 1129. Mendengar kata-kata Ashton, tidak hanya Ivanov, bahkan anggota keluarga Listen yang lain pun tercengang. Karena para pembudidaya alam ilahi dari keluarga Listen belum tiba, jika Ashton bertarung langsung dengan Ivanov, anggota keluarga Listen akan duduk diam untuk serangan yang terakhir. Winston mengerutkan kening pada Ashton. Meskipun dia telah berbicara dengan Ashton tentang pengalihan wewenang sebagai kepala keluarga, Ashton tidak boleh secara terang-terangan memprovokasi Ivanov. Pada saat itu, Winston memperhatikan kompas geomagnet di tangan Ashton. Pemahaman pun muncul di benaknya. Dia menyarungkan bilhooknya dan berdiri di belakang Ashton. Winston menurunkan kewaspadaannya begitu saja. Bahkan energi spiritualnya pun meredup menjadi nol. Tidak ada sedikit pun kegugupan yang terlihat di wajah atau bahasa tubuhnya. Ivanov terkejut melihat perubahan Winston yang begitu mendadak. Dia telah melihat secara langsung betapa dahsyatnya kemampuan bertarung Winston. Dalam pertempuran Winston sebelumnya, dia memaksa Aidan dan yang lainnya ke dalam situasi yang genting hanya dengan menggunakan sebuah bilhook. Ivanov memiliki ingatan yang jelas tentang hal itu. Namun pada saat itu, Winston tidak menjaga kewaspadaannya. Ivanov tidak bisa tidak merasa ada yang tidak beres. Di mana Quintus? Suruh dia maju dan bicara padaku, pinta Ivanov dengan dingin. Ashton menunjuk ke arah lembah di bawah. Tuan Quintus ada di lembah ini, Tuan Ivanov. Jika Anda ingin menuju ke sana, saya akan membiarkan Anda lewat. Jari-jari Ashton bergerak sedikit saat dia berbicara, menyebabkan kompas geomantik di tangan kirinya memancarkan cahaya kemasan. Di dalam lembah di bawah, sebuah sudut formasi pengunci energi terbuka sesaat sebelum dengan cepat jatuh kembali ke tempatnya. Denyut energi spiritual yang murni dan menjulang tinggi membanjiri setiap arah. Keserakahan melintas di tatapan Ivanov, merasakan kemurnian energi spiritual yang ekstrim. Inilah denyut energi yang saya rasakan. Ivanov awalnya sedang dalam perjalanan kembali ke Sungai Onsi, tetapi tiba-tiba merasakan gelombang energi spiritual ke arah Doveston. Oleh karena itu, ia segera mengubah arah untuk mencari asal lonjakan energi spiritual tersebut. Sepertinya inilah tempatnya. Merasakan energi spiritual murni, Ivanov melirik Ashton dengan dingin. Apa yang ada di dalam sini? Meskipun dia menanyakan pertanyaan itu, Ivanov tidak mengharapkan jawaban dari Ashton. Dia tahu tidak ada seorang pun yang akan dengan sukarela membagikan energi spiritual murni seperti itu, terlepas dari apakah itu berasal dari tanaman ajaib, ranjau spiritual, atau garis spiritual. Juga tidak sulit untuk menyimpulkan dari sikap keluarga Listen bahwa mereka mengincar benda-benda yang ada di dalamnya. Sepertinya saya harus bergerak jika ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Tepat ketika Ivanov menggunakan prinsip of strength, dia mendengar Ashton menjelaskan. Ada sebuah portal menuju dunia kecil di sana, portal kekacauan. Sebuah kilatan melintas di mata Ivanov saat mendengar jawaban Ashton. Dunia kecil tidak pernah menjadi milik Canaya. Dunia kecil itu pernah muncul di dalam perbatasan Remdik beberapa kali sebelumnya. Karena tingginya konsentrasi para pembudidaya Remdik, Ivanov adalah orang yang mengorganisir sebuah tim untuk menyelidiki dunia kecil yang muncul di zona Perang Timur. Meskipun dunia kecil itu hanyalah sebuah kekosongan kecil, sumber daya berharga melimpah di dalam ruang terbatas itu, terutama binatang iblis. Setelah mereka dibantai, bulu, kulit, dan tulang mereka adalah bahan pemurnian yang langka. Bahkan seorang kultivator alam ilahi seperti dia tidak bisa tidak merasa iri. Formasi yang diukir dan beberapa ramuan kuno di dunia kecil telah memperpanjang umur banyak barang berharga. Setiap dan semua dari mereka adalah artefak yang tak ternilai harganya. Tentu saja, tak satu pun dari benda-benda itu akan sampai ke tangannya saat Sang Sar masih berada di atas tahta. Bahkan saat ini, Sang Sar membuat dunia kecil di Remdik diselimuti oleh berbagai formasi, memperlakukannya sebagai dunia rahasianya sendiri, melarang orang lain mendekatinya. Meski tak mau, satu-satunya pilihan Ivanov adalah menundukkan kepala dan menunjukkan ketaatannya pada Sar. Namun,
Dunia kecil di hadapannya berada di dalam batas-batas Canaya. Ia mungkin tak bisa membawa dunia kecil itu bersamanya, tapi ia yakin hasil tangkapannya akan berlimpah jika ia masuk dan menjarah sampai puas. Lagi pula, denyut energi dunia kecil jauh lebih kuat daripada yang ada di Remdik. Energi spiritual yang begitu padat. Saya yakin ada banyak sekali artefak berharga di dalamnya. Untuk beberapa kali, tangan Ivanov gatal untuk bertarung dengan Ashton, tapi dia berhasil meredam dorongan itu. Di atas formasi di lembah, ada beberapa lapisan penghalang yang melindunginya, menyegel lembah dari indera spiritual para pembudidaya, dan menjaga apapun yang terjadi di lembah. Jika Quintus berada di dalam formasi seperti yang dikatakan Ashton, saya mungkin akan mengejutkannya begitu saya bergerak. Pertempuran sengit tidak dapat dihindari pada saat itu. Quintus mungkin akan mengamuk dan menghancurkan semua yang ada di dunia kecil ini jika aku menang. Itu akan sia-sia. Tapi saya tidak bisa meninggalkan item premium seperti itu begitu saja saat berada dalam jangkauan. Setelah merenung sejenak, Ivanov sedikit membalikkan pergelangan tangannya, dan gelombang Principle of Strength langsung menghantam lembah di bawahnya. Kekuatan Principle of Strength tidak terlalu kuat. Itu bahkan tidak bisa menghancurkan formasi. Itu hanya mengguncang penghalang dengan ringan. Serangan Ivanov tidak melukai siapapun atau formasi. Itu hanya berfungsi untuk memaksa Quintus keluar dari portal. Ashton mungkin saja menyatakan dirinya sebagai kepala keluarga Listen, tapi hanya pertarungan yang bisa menentukan pembagian harta rampasan perang yang begitu besar. Selebihnya hanyalah omong kosong belaka. Di dalam lembah, formasi itu berguncang terus-menerus. Kilatan cahaya putih berkilauan tanpa henti di tebing gunung di kedua sisi. Formasi itu mulai stabil. Ekspresi Ashton dan anggota keluarga Listen lainnya berubah menjadi suram saat melihatnya. Ashton memegang pelat formasi dan bertanya, "Apa artinya ini, Ivanov?" Semua orang, termasuk Winston, telah mengumpulkan energi spiritual mereka, bersiap untuk menyerang kapan saja. Tindakan seperti itu tidak lebih dari lelucon di mata Ivanov. Saya pikir orang Canayan menyebutnya strategi benteng kosong, apakah saya benar? Sepertinya Quintus tidak pernah ditempatkan dalam formasi itu sejak awal. Sebaliknya, dia sudah menyelinap ke dunia kecil untuk mencari harta karun. Kalian di sini hanya sebagai ukuran penundaan. Saya benar-benar naif untuk terpana oleh orang-orang yang tidak penting seperti Anda. Ivanov kehilangan kesabaran karena diperlakukan seperti orang bodoh. Bersiaplah untuk mati karena Anda tidak memiliki kultivator alam ilahi di sini. Ivanov mengancam saat prinsip berkumpul di tangannya. Setelah diubah menjadi pulsa energi, dia melemparkannya ke arah Ashton dan keluarga Listen. Saat Ashton melihat Ivanov mengumpulkan prinsip, dia mengiris jarinya dengan kukunya. Saat darah mengalir dari luka yang terbuka, sebuah jimat muncul di udara dan berubah menjadi susunan misterius berwarna merah darah di depan Ashton. Gerbang Ritual Darah. Buka. Bab 1130. Dengung. Dengungan lembut menembus udara tepat ketika dua Great Prinsip Ivanov mendekati ritual darah. Dua tangan yang mengering mengulurkan tangan dari susunan misterius dan menghentikan serangan Great Prinsip dengan mudah. Tabrakan antara Great Prinsip menyebabkan mereka terpencar di udara dan menghasilkan gelombang kejut yang kuat yang berdesir ke segala arah. Namun, gelombang kejut itu tertahan dalam jarak tertentu oleh kekuatan yang tak terlihat. Itu adalah pembudidaya alam ilahi, kata Ivanov sambil menatap ritual darah yang muncul entah dari mana dengan waspada. Di dalam, dua orang pria tua melangkah keluar. Pria tua pertama sudah keriput dan tampak seperti mayat kering. Sepertinya tidak ada daging di tubuhnya, dan dia adalah pemandangan yang mengerikan. Di belakangnya ada seorang pria parubaya dengan sebatang rokok menggantung di bibirnya. Fitur dan aura kedua pria itu sangat berbeda satu sama lain. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah aura berbahaya yang mereka pancarkan. Kedua pria itu berada di alam ilahi. Potongan-potongan dari ritual darah bersinar dan hancur, menghilang ke udara. Pria parubaya itu mengeluarkan rokok dari mulutnya. "Ashton, apa yang terjadi?" tanyanya, terdengar tidak senang. "Apa kau tidak tahu betapa langkanya jimat darah? Kita sudah puluhan mil jauhnya dan akan segera tiba. Seharusnya kau mengulur waktu sedikit lebih lama. Mengapa kamu tidak bisa melakukan itu?" Ashton tidak berani membantah perkataannya. Dia meletakkan tangannya di depan dada dan menyapa pria tua itu dengan hormat. "Pak, saya ingin melakukan itu,
tetapi Anda melihat bahwa kami tidak bisa mengulur-ulur waktu, jawabnya dengan lemah lembut. Omong kosong, umpat pria paruh baya itu. Dia baru saja akan melanjutkan ketika pria tua yang lebih kurus berseru, cukup. Aku percaya pada Ashton. Jika mereka tidak dalam bahaya, dia tidak akan menyia-nyiakan jimat darah untuk memindahkan kita ke sini. Kedengarannya seperti dia harus memaksa setiap suku kata keluar dari tenggorokannya, dan suaranya benar-benar serak dan hampir tidak bisa dimengerti. Yang mengambil tindakan adalah pria itu, bukan? Tanya pria tua itu, saat auranya mengunci Ivanov, yang berdiri di seberangnya, membuat pria itu tidak bisa bergerak. Kultivator alam ilahi lainnya yang merupakan seorang pria paruh baya memuntahkan rokoknya. Dia mengumpulkan grid prinsipnya, siap untuk beraksi. Kerusuhan emosi terjadi di dalam diri Ivanov. Dia awalnya mengira Quintus adalah satu-satunya kultivator Divine Realm dari keluarga Listen yang beraksi dan tidak menyangka dia akan memanggil dua kultivator Divine Realm lainnya dengan prinsipnya. Salah satu alasan mengapa Remdik cukup berani untuk mengirim pasukan mereka ke Canaya adalah karena lingkungan kultivasi Canaya yang unik. Di Canaya, sebagian besar orang Siulian di luar alam dewa termasuk dalam 8 keluarga terhormat dan sekte rahasia. Oleh karena itu, kultivator di alam dewa dan alam ilahi sangat langka di dunia fana. Ivanov tidak bisa tidak berpikir bahwa dia sangat sial karena dia bertemu dengan 3 orang kultivator alam dewa yang berasal dari keluarga yang sama dalam satu hari. Apakah saya telah mengaduk-aduk sarang alam ilahi? Ketika Ivanov merasakan dua prinsip mengincar dirinya, dia mengumpulkan prinsip miliknya dan segera meningkatkan kewaspadaannya. Saya yakin ini adalah kesalahpahaman. Ada harta karun yang berharga di sini, di dunia yang kecil ini, jadi kita tidak perlu berkelahi. Jika kita terluka dalam prosesnya, orang lain yang akan menuai keuntungan. Di antara prinsip of rule, prinsip Ivanov dianggap lebih unik. Meskipun begitu, dia tahu dia bukan tandingan untuk 3 pembudidaya alam ilahi dengan level yang sama. Namun, Ivanov tidak bisa membuat dirinya menyerah pada dunia kecil. Satu-satunya jalan keluar adalah mengulur-ulur waktu. Dia menolak untuk percaya bahwa keributan besar-besaran di dunia kecil akan luput dari perhatian siapapun kecuali dirinya dan keluarga Listen. Jika kekuatan lain ikut campur, keluarga Listen pasti akan menjadi pusat konflik karena merekalah yang pertama kali menemukan dunia kecil. Kemudian, dia bisa mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dunia kecil di tengah-tengah kekacauan. Ada kemungkinan bahwa Quintus mungkin telah memasuki dunia kecil dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman pribadi. Tetapi fluktuasi energi yang datang dari dalam menunjukkan bahwa ruang internal dunia ini sangat luas. Berdasarkan pengalamannya dan catatan masa lalu dari gulungan kuno, Quintus tahu bahwa banyak harta karun di dalam dunia kecil terkunci dalam formasi yang unik. Mungkin saja ada orang yang memasuki ruang tersebut dan mencari selama 3 hari, namun tetap tidak menemukan apapun, sementara yang lain hanya mengambil satu langkah dan menemukan harta karun yang berharga. Jalannya takdir tidak pasti dan tidak dapat dijelaskan. Selama portal kekacauan yang mengarah ke dunia kecil ini masih terbuka, segalanya mungkin terjadi. Oleh karena itu, Ivanov tahu bahwa ia harus mengulur-ulur waktu. Semakin banyak variabel yang ada, semakin banyak peluang yang akan dia dapatkan. Ivanov telah berada dalam posisi berkuasa untuk waktu yang lama, membuatnya menjadi individu yang cerdas. Namun, keluarga Listen juga tidak bisa diremehkan. Meskipun tidak mengetahui pikiran Ivanov secara pasti, mereka dapat menebak rencana Ivanov karena dunia kecil itu ada di depan mereka. Dasar bodoh, kau masih memikirkan harta karun di dalam dunia kecil, ya. Kau punya keinginan untuk mati. Kultivator paruh baya itu meraung. Dia akan mengambil tindakan ketika Ashton melangkah keluar untuk menghentikannya. Jangan bergerak, pembudidaya paruh baya itu berhenti di jalurnya, dan prinsip of strength di tangannya memudar. Dia berbalik untuk mengarahkan tatapan marah ke arah Ashton. Ashton, apa kau yakin? Kita memiliki keunggulan atas dia sekarang dan bisa membantai dia dengan segera. Ashton menatap pria parubaya itu dengan tatapan dingin dan meremehkan, rasa hormatnya yang sebelumnya hilang sama sekali. Tuan, jangan lupa bahwa saya adalah kepala keluarga Listen saat ini, jawabnya dengan dingin. Anggota keluarga Listen yang lain tidak berkata apa-apa, tapi Ivanov hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mendengar itu. Di Remdik, mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih besar biasanya akan menjadi orang yang mengambil keputusan dalam keluarga mereka.
Oleh karena itu, dia tertegun melihat seorang kultivator alam dewa memberi perintah kepada seorang kultivator alam dewa. Ini konyol. Dia sedang mencari malapetaka. Ivanov menunggu untuk melihat bagaimana kultivator itu akan memberi pelajaran kepada Aston, tetapi yang mengejutkannya, pria itu tidak mengambil tindakan lebih lanjut dan malah membubarkan prinsipnya, melangkah mundur, dan duduk bersila. Anda adalah pemimpin, jadi Anda bisa menentukan keputusan. Ivanov menganga tak percaya mendengarnya. Ia tak habis pikir mengapa pria parubaya itu memilih untuk tunduk pada Aston, padahal ia bisa membunuhnya dengan mudah. Terlepas dari kenyataan bahwa Remdik dan Canaya merupakan bagian dari benua yang sama, Upload, Ivanov tidak pernah bisa memahami hierarki keluarga di Canaya karena budaya dan adat istiadatnya sangat berbeda di kedua negara. Seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi spesialisasi mereka. Pembudidaya alam ilahi mungkin unggul dalam pertempuran, tetapi keluarga Listen perlu menyusun strategi dan menyusun rencana dalam situasi saat ini. Bersambung.